Kelihatannya cuma cairan bening biasa, tapi cairan inilah yang setiap harinya menopang hidup manusia. Dan jika kita perhatikan, hampir di setiap botol infus, kita akan menemukan tulisan sodium chloride. Walaupun memang tidak semua cairan infus dibuat dari NaCl, namun NaCl adalah material populer yang sering digunakan dalam cairan infus. Dan alasannya bukan soal harga, melainkan soal kecocokan dengan tubuh manusia. Jadi di dalam darah kita, ion yang paling banyak jumlahnya adalah natrium dan klorida, di mana dua ion ini berperan besar dalam mengatur keseimbangan cairan tubuh, menentukan arah pergerakan air, menjaga volume darah, serta membantu menstabilkan tekanan darah. Dan cairan infus yang masuk ke pembuluh darah akan langsung bersentuhan dengan sel darah merah. Dan setiap sel darah merah dibungkus oleh membran tipis yang disebut dengan membran semi-permeable. Dan membran ini tidak bisa mengatur keluar masuknya air secara aktif. Karena faktanya, air akan tetap bergerak mengikuti hukum fisika sederhana, yaitu jika cairan di luar sel darah merah lebih encer, maka air akan masuk ke dalam. Dan jika cairan di luar sel lebih pekat, maka air akan keluar dari sel darah. Nah, pergerakan alami air inilah yang kita kenal sebagai osmosis. Dan ketika NaCl dilarutkan dalam air steril, tentu ia akan terurai menjadi ion natrium dan klorida. Ya, ion yang secara alami sudah mendominasi plasma darah kita. Dan pada konsentrasi 0,9%, tekanan osmotik larutan NaCl hampir sama dengan darah manusia dalam keadaan normal. Inilah sebabnya kenapa NaCl 0,9% menjadi standar utama cairan infus yang populer. Dan dari sini kita juga tahu bahwa infus dapat menjaga keseimbangan ion dalam tubuh saat tubuh tidak sanggup lagi untuk melakukannya sendiri.